Misalnya kami jumpai ada orang dengan mata merah, keluhannya ganjel silon roco yang triasnya itu tadi disertai dan kabur, kita harus curiga dulu itu keratitis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jombang mempunyai inovasi pelayanan yaitu talk show Humas Menyapa, di mana dokter spesialis dan subspesialis memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat Kabupaten Jombang dan sekitarnya. Semoga dengan adanya acara talk show Humas Menyapa Rumah Sakit Umum Kabupaten Jombang bisa memberikan manfaat dan keberkahan kepada kita semuanya. Informasi hari ini, Humas RSUD Jombang menyapa, bincang-bincang dengan Dr. Fatin Hamama Muzaki, SPM. Dokter spesialis mata RSUD Jombang, membahas tentang penyakit keratitis. RSUD Jombang, kami melayani dengan sepenuh hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, berjumpa lagi dengan saya Gianeta Prayoga di acara Humas RSUD Jombang Menyapa. Seperti pertemuan pada sebelum-sebelumnya, saya kali ini tidak sendiri. Saya ditemani oleh seorang narasumber. Beliau adalah Dr. Fatin Hamama, spesialis mata di Polimata RSUD Kabupaten Jombang. Untuk tema yang akan kita bahas pada pertemuan kita pada siang hari ini adalah tentang keratitis. Baik, sebelum itu kita sapa dulu beliau. Selamat siang, Dr. Fatin. Ya, Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, Dok, kabarnya? Sehat ya, Dok ya? Alhamdulillah sehat. Tetap semangat karena hari Senin ini, Dok ya. Pastinya banyak ya, Dok ya. Banyak. Oke, baik. Sebelumnya karena terima kasih sudah bersedia hadir di acara kita kali ini ya, Dokter ya. Ini sepertinya sudah pertemuan kedua atau tiga ya, Dok ya di sini. Dua ya. Kedua ya. Ya. Oke, tentunya jangan bosan-bosan ya, Dokter Fatin, untuk mengisi acara kita ini. Ya, Dokter, seperti yang saya sampaikan tadi di awal bahwa kita hari ini akan membahas tentang keratitis nih ya. Ya. Dokter, mungkin bisa dijelaskan sebenarnya definisi dari keratitis ini apa sih, Dok? Dan penyebabnya ini apa? Apakah virus kah atau bakteri kah atau apa? Terima kasih, Mbak Dian. Baik. Ya, jadi keratitis itu adalah infeksi atau peradangan pada kornea. Oke. Kornea itu apa? Ya. Kornea itu adalah, kalau bahasa Indonesianya itu selaput bening ya. Iya. Selaput bening itu ya, kornea itu yang di depan mata kita yang kelihatan hitam itu adalah kornea. Oke. Ya. Kornea itu harus jernih ya, karena di situ media refraksi yang paling tempatnya paling depan, dan kebetulan indeks biasnya tuh paling tinggi ya, 40 dioptri. Oke. Dan kornea ini tidak ada vaskulernya, tidak ada pembuluh darahnya. Lalu sekarang kalau tidak ada pembuluh darahnya, makannya dari mana? Nah, makannya itu dari permukaan depan dan permukaan belakangnya. Permukaan belakangnya itu dari cairan bola mata yang mengandung banyak glukosa. Kemudian dari permukaan depannya itu di pembuluh darah dekat lapisan konjungtiva, di situ ada pembuluh darah. Jadi suplai oksigen dan lain-lain itu dari depan, kalau dari belakang itu suplai glukosanya. Oke. Karena pentingnya itu tadi, dan itu media refrakta yang paling depan, maka dilengkapi juga dengan saraf nervus 5 cabang nomor 1 yang berakhir di permukaan epitel kornea, sehingga ada sesuatu di kornea tuh pasien tuh ada alarmnya, ganjel. Oke, kayak nggak enak gitu ya, Dok ya, Ganjel, rasanya. Iya. silon, roco, dan nyeri ya. Iya. Karena di situ saraf nomor 5 cabang nomor 1-nya di situ banyak. Oke. Alarmnya di situ, beda dengan katarak ya. Katarak kan enggak nyeri pasiennya. Kalau pada di sini ini sedikit saja itu pasien akan kabur, akan ganjel, akan silon, roco. Ada 3 khas pada kelainan ini adalah ganjel, silon, roco. Jadi kalau pasien datang dengan mata merah, ganjel, silon, roco, apalagi kabur, kita perlu curiga adanya keratitis ini. Oke. Jadi keratitis itu bisa infeksi, bisa tidak infeksi. Yang infeksi itu karena bakteri, karena jamur, karena virus, ya, karena parasit juga bisa. Yang non infeksi biasanya karena alergi. Alerginya apa? Alerginya itu yang tersering karena lensa kontak, karena komplikasi dari alergi sinar matahari dan debu pada anak-anak, dan juga pada yang lain-lain. Atopik itu yang tidak diketahui penyebabnya. Yang terbanyak memang pada keratitis itu adalah yang disebabkan karena bakteri, jamur, virus ya. Jadi bakteri, jamur, virus itu yang terbanyak. Oke.
Jadi banyak sekali dijumpai di polimata. Jadi kalau misalnya kami jumpai ada orang dengan mata merah, keluhannya ganjel, silau, roco, yang triasnya itu tadi disertai dan kabur, kita harus curiga dulu itu keratitis. Nah, dokter, apakah salah satu penyebab dari keratitis ini bisa juga karena sekarang ini maraknya penggunaan softline banyak sekali nih dokter, apalagi di untuk biasanya kan orang nggak mau pakai kacamata, pakai softline aja nih dok ya, karena lebih efisien gitu ya, lebih enak. Nah, apakah salah satu penyebabnya ini juga? Ya, terima kasih Mbak jadi pertanyaan. Jadi kornea itu karena begitu pentingnya ya, juga dilindungi oleh beberapa mekanisme. Yang pertama adalah kelopak mata dan bulu mata. Jangan dikira kelopak mata dan bulu mata itu tidak ada manfaatnya ya. Kelopak mata kalau misalnya pada orang-orang yang penurunan kesadaran kan kelopak matanya nggak bisa merem, itu pengaruh, jadi bisa menjadi keratitis ya. Bulu mata juga begitu. Bulu mata itu juga menangkal kotoran-kotoran sehingga tidak masuk ke dalam kornea. Jadi ada dua mekanisme di luar. Kemudian mekanisme yang kedua adalah air mata. Jadi air mata kita itu mensuplai juga nutrien-nutrien untuk kornea, untuk pertahanan daripada kornea. Ketiga adalah sel-sel permukaan luar atau epitel dari konjungtiva dan kornea. Jadi kornea dari jaringan dari yang menyebabkan keratitis itu tadi juga berpengaruh terhadap tidak terjadinya keratitis. Jadi bila ada tiga faktor atau salah satu dari faktor yang tiga itu terpengaruh atau ada gangguan, maka terjadilah keratitis. Keratitis itu penyebabnya apa? Memang sebagian besar adalah karena harus kita anamnesa atau harus kita tanya adakah trauma. Trauma apa? Trauma yang sering juga bisa karena trauma karena operasi pada kornea, misalnya lasik, bisa juga karena lensa kontak, pemakaian lensa kontak. Ini bisa juga. Nah, ini yang tadi yang pertanyaan jenengan. Kemudian bisa juga karena penyakit permukaan mata luar, seperti yang tadi saya bilang bahwa palpebra, kelopak mata dan bulu mata itu berguna. Di sini kelainan-kelainan pada kelopak mata, misalnya pada infeksi kelopak mata, misalnya bulu mata masuk ke dalam atau kelopak matanya tertekuk ke dalam, itu juga bisa menyebabkan keratitis. Sampai itu bisa juga karena misalnya trauma misalnya kena bahan-bahan pertanian, itu juga bisa menyebabkan keratitis ya. Misalnya yang tersering tuh di poli itu karena kena daun padi, karena kena tebu, sering sekali kena daun atau carang dan lain-lain, itu juga menyebabkan keratitis, terutama jamur ya. Kemudian ada lagi karena imunodefisiensi, juga karena penyakit-penyakit diabetes, karena penyakit-penyakit defisiensi vitamin A juga pengaruh, bisa terjadi keratitis. Jadi tadi pertanyaannya adalah penggunaan lensa kontak tuh sering sekali. Jadi saya kalau anak muda-muda terjadi keratitis mesti saya tanya dulu, pernah kelilipan nggak sebelumnya atau pakai lensa kontak nggak sebelumnya. Jadi media lensa kontak itu bisa menyebabkan keratitis baik dari yang bakteri, baik dari yang parasit ya. Jadi bisa menyebabkan seperti itu. Tadi berarti definisi dari keratitis ini merupakan suatu inflamasi atau peradangan yang memang terjadi pada kornea, dan ini faktor-faktor resikonya ini bisa dari penggunaan lensa atau softline tadi ya dokter ya, kemudian trauma, pasien-pasien trauma, kemudian kalau pasien-pasien yang mempunyai diabetes ini juga berpengaruh juga ya dokter ya. Terjadi. Nah dokter, untuk faktor-faktor resiko, apakah usia seseorang ini juga bisa mempengaruhi dok? Jadi keratitis itu bisa terjadi mulai dari anak-anak sampai jadi tidak memandang usia ya dok ya. Bisa ya. Memang tersering memang laki-laki ya, karena banyak di luar rumah kena trauma pada mata. Karena hampir selalu keratitis itu didahului oleh trauma ya, ada trauma. Di samping ada penyakit-penyakit mata luar yang mengenai bola mata. Nah, untuk pemeriksaan penunjang dan terapinya ini yang biasanya Dokter Fatin lakukan ini seperti apa untuk menangani pasien-pasien yang menderita keratitis ini dok? Berdasarkan dari tingkat mungkin keparahannya. Ya. Jadi pada pasien-pasien keratitis itu terjadi fotofobi ya. Fotofobi itu silau. Pada saat silau itu manik mata atau pupil itu miosis atau mengecil, sehingga dibutuhkan obat untuk melawan miosisnya tadi, dibuat lebar pupilnya dengan namanya midratikum. Jadi dibuat lebar untuk mengurangi spasme iris dengan kondisi itu nanti setelah irisnya berkurang spasmenya, pupil menjadi lebar, maka nyerinya akan berkurang. Jadi nomor satu adalah midratikum, apapun kausanya, entah itu bakteri, jamur, virus, parasit, alergika, semuanya midratikum, mengurangi nyeri juga mengurangi silau.
Kemudian yang kedua adalah tergantung penyebabnya. Kebetulan dari anamnesa itu kita lagi menjurus, langsung ini gini, ini bakteri, ini jamur. Ada juga bentuk-bentuk khusus dari lesi-lesi dari keratitis itu, bahwa itu menjurus ke suatu bakteri ataukah jamur ataukah virus ya. Jadi ada bentuk-bentuknya khusus, sehingga penata laksanaan berikutnya adalah tergantung sebabnya apa. Kalau bakteri ya antibakteri, kemudian kalau jamur yaitu anti jamur, kalau virus antivirus. Di samping itu juga ada pemeriksaan penunjang, bisa dengan pemeriksaan gram, pemeriksaan KOH untuk pada pasien-pasien jamur, dan juga pemeriksaan scraping pada pasien-pasien yang kita curigai suatu keratitis karena parasit. Iya, oke. Nah, tadi kan disebutkan oleh Dokter Fatin bahwa gejala-gejala ini biasanya matanya mengganjal nih dokter, kemudian mata merah. Nah, untuk gejala-gejala atau tanda-tanda klinisnya ini apa saja dok biasanya dok? Jadi yang saya bilang tadi itu ada trias tadi ya. Trias, iya betul. Triasnya tadi adalah fotofobi, jadi silau. Kemudian epifora itu nerocok atau berair ya. Iya. Kemudian ada ganjel ya. Ganjel, iya. Ya, di samping mata merah dan penurunan penglihatan. Nah, jadi khas penurunan penglihatan di sini. Oke, di sini saya juga bawa ini ada juga keratitis infeksi yang disebabkan karena herpes simplex. Nah, ini bagaimana dok untuk penanganannya sendiri ini? Jadi herpes itu ada dua macam ya, ada herpes simplex, ada herpes varicella zoster ya. Jadi herpes simplex sendiri ada dua macam, ada herpes simplex tipe 1 dan tipe 2. Yang terbanyak yang mengenai mata adalah herpes simplex tipe 1 yang mengenai yaitu mata, pipi, daerah fasial, daerah wajah ya. Dan ini karena kita tahu tadi saraf nomor 5 cabang 1 tuh berakhir di epitel kornea, maka di situ terjadi penurunan sensibilitas kornea. Jadi pada keratitis karena virus itu terjadi penurunan sensibilitas kornea atau penurunan refleks daripada kornea. Maksudnya apa? Maksudnya misalnya bila kapas itu dialahkan ke kornea, maka pasien tuh lambat berkedipnya. Kalau orang normal kan kapasnya belum didekatkan mungkin sudah berkedip. Pada pasien-pasien yang keratitis karena virus itu baik varicella zoster maupun varicella herpes simplex itu semuanya terjadi penurunan sensibilitas kornea. Itu ciri khasnya ya. Nah dokter, yang ingin saya tanyakan juga, apakah penyakit keratitis ini bisa disembuhkan dokter? Ya, jadi ya saya tadi belum menerangkan ya. Jadi kornea itu terdiri dari 5 lapisan ya. Lapisan yang paling depan itu ya kita sebut dengan epitel. Itu di situ regenerasinya cepat. Bila mengenai epitel itu sembuh tanpa bekas ya. Jadi keratitis yang masih epitel itu sembuh tanpa bekas. Kemudian lapisan yang kedua adalah Bowman layer. Bowman layer ini yang tidak bisa ya. Jadi nanti akan menimbulkan sikatrik atau jaringan parut atau jejas atau catu ya kalau bahasa Jawanya. Catu. Kemudian lagi kalau misalnya masuk ke lapisan kornea yang di dalamnya adalah stroma, lah itu sudah keratitisnya sudah mungkin sudah ulkus kornea sudah lebih berat lagi, lah ini tidak bisa. Jadi selalu bekas. Ya, memang tergantung lapisan mana yang terkena. Jadi kalau yang terkena paling superficial yang lapisan nomor 1 ya sembuh tanpa bekas. Berarti tergantung lapisan mana yang terkena ya dokter ya. Nah dokter, untuk saat ini untuk kasus yang paling banyak yang sering dokter Fatin tangani di poli mata di RSUD Jombang ini apa ya dokter ya? Dan untuk data kunjungan pasien per harinya untuk saat ini sudah mencapai berapa pasien? Kalau pasien ya 30-40 itu ada ya. Ada hari ya. Ya untuk kasus yang paling sering ditangani saat ini apa dok? Paling banyak nih? Mungkin dari rawat jalan atau rawat inap ya? Ini rawat jalan ya, jadi kacamata yang paling banyak kelainan refraksi ya. Kalau gitu ya, kalau untuk yang mata merah yang penurunan penglihatan ini ya memang keratitis. Yang banyak nih keratitis ya. Itu untuk yang rawat jalan ya. Untuk yang rawat inapnya sendiri apakah ada juga dokter? Rawat inap tuh sebagian besar karena trauma mata ya. Trauma mata bisa join up dengan bagian lain, bisa juga murni karena kelainan mata. Nah, juga kelainan ini komplikasi keratitis yang menuju ke ulkus kornea dan ada nanah di dalam. Itu MRS opname itu. Nah itu biasanya membutuhkan waktu berapa lama dokter untuk proses penyembuhannya? Nggak bisa kita. Tidak bisa diprediksi juga ya dokter ya. Ya tergantung tingkat keparahannya juga ya dokter ya. Nah, jadi yang saya bilang tadi ya keratitis itu bisa berlanjut menjadi ke dalam lagi, lapisannya ke stroma itu bisa menyebabkan ulkus kornea. Ulkus kornea ini yang opname jadi pasiennya.
ya. Ini bisa dengan nanah, bisa tanpa nanah. Yang dengan nanah biasanya kita MRS-kan. Kemudian itu bisa berlanjut lagi nanti ke lapisan nomor 4. Nah, ke lapisan lagi yang lapisan paling dalam nomor 5 itu bisa perforasi ya, bisa tembus. Nah, jadi dari keratitis lensa kontak itu bisa tembus. Ya, kalau tidak ditangani dengan baik, penanganannya tepat, ya. Lambat ya datang atau yang belum akurat atau dan lain-lain, itu bisa terjadi komplikasi yang berat. Oke. Nah, dokter, untuk saat ini untuk dokter DPJB yang menangani di Polimata ada berapa dokter ya, dokter? Ada 2 sebenarnya. Dokter Fatin dan dokter Iqbal ya. Untuk polinya dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Oke, Sabtu Minggu libur ya. Nah, dokter mungkin bisa disampaikan juga atau mungkin ada tips dan trik nih untuk menjaga agar mata kita tetap sehat. Nah, ini apa, dok? Ini hubungannya dengan apa ya? Kalau hubungannya dengan keratitis boleh, keratitis boleh. Kalau untuk keratitis ya, jadi pasien-pasien yang merasa ada mata merah, kemudian mengeluh matanya kabur, ganjel, silau, rocoh, segera berobat. Karena kornea itu tidak berwarna. Jadi kalau sudah datang ke Polimata sudah ada warnanya putih-putih, wah itu sudah berat. Perlu ini ya. Apalagi di situ tidak ada pembuluh darah, jadi penyembuhannya lebih lama. Dan jangan lupa bisa menimbulkan sikatrik jejas atau catu. Catu yang berat ini penglihatan sangat menurun, perlu dilakukan keratoplasti atau cangkok kornea. Jadi mata itu yang dicangkok kornea loh ya. Bukan yang lain. Nah, dokter, satu lagi nih yang ingin saya tanyakan lagi. Layanan unggulan apa sih, dok, yang ada di Polimata di RSUD Jombang ini? Nah, sekalian kita promosi nih, dok. Iya, monggo. Ke depan insya Allah nanti akan ada pelayanan retina ya. Jadi seperti dulu yang pernah saya talkshow ya, dulu kan saya usulannya retina, kami masih gantian untuk fellowship ya, masih di luar. Iya, jadi itu kedepannya tujuannya itu ya, semoga tercapai ya, dokter ya. Baik dokter Fatin, sebelumnya terima kasih karena sudah bersedia hadir di acara kita hari ini. Tentunya apa yang jenengan sampaikan semoga bisa mengedukatif kita semua ya, dok ya. Oke. Baik, pemirsa Humas RSUD Jombang Menyapa, apabila mengalami keluhan yang seperti dokter Fatin sampaikan tadi, jangan segan-segan untuk periksa ke Polimata di RSUD Jombang ya, dok ya. Nah, tentunya di Polimata sudah ditangani oleh dokter JPJP yang memang sudah ahli di bidangnya. Dan untuk polinya ini bukanya dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Oke, baik, cukup sekian pemirsa Humas RSUD Jombang Menyapa. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share di channel YouTube kami ya. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.